berjalan dengan lancar. Ya, ilmu yang didapat semoga bermanfaat. Kemudian sekarang membaca surat pendek yaitu surat Al-Maun. menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa sebagai patriotisme ya. Silakan berdiri. Usahakan kita harus sarapan dulu dan juga jangan jajan sembarangan. Itu pesan dari Bapak ya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran hari ini Bapak akan menyampaikan atau pelajaran mata pelajaran IPAS yaitu harmoni dalam ekosistem ya. Harmoni dalam ekosistem. Kemudian materinya yaitu makan dan dimakan. Coba sebelum ke pembahasan inti, masih ingat pembelajaran waktu bab 1 tentang apa? Kemudian telinga dalam, ada benda telinga, ada rumah siput dan lain-lain ya.
Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah topik kita yaitu makan dan dimakan atau rantai makanan. Apakah di antara kalian tadi sebelum berangkat sekolah makan dulu tidak? Makan dulu tidak? Tujuan makan itu untuk apa? Hah? Tujuan makan untuk apa? Sebagai sumber energi. Makhluk hidup itu mendapat energi. Bagaimana makhluk hidup mendapat energi? Yaitu dengan cara makan. Kemudian selain sebagai sumber energi, apalagi untuk supaya bisa selalu beraktivitas. Ya. Nah, jadi semua makhluk hidup itu semua makhluk hidup itu memerlukan makan, ya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui tayangan video peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup dengan benar. Yang kedua, melalui media biorama peserta didik dapat menentukan peran makhluk hidup dalam ekosistem. Yang ketiga, melakukan melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menentukan atau dapat membuat contoh rantai makanan pada ekosistem sawah dengan susunan yang tepat, ya. Nah, sebelum ke materi, kita akan menyimak dulu video tentang rantai makanan. Mohon disimak, ya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ular. Sementara itu ular dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ular dan belalang akan dimakan oleh ayam.
tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Binatang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Nah itu ya, barusan video tentang rantai makanan. Apakah setelah menyimak video barusan ada yang kalian dapatkan setelah menyimak video barusan? Hah? Apa itu rantai makanan? Makan dari makan antar makhluk hidup. Kemudian ekosistem itu apa? Hah? Ekosistem? Ekosistem itu lebih ke tempat ya, tempat di mana antar makhluk hidup saling makan dan makan dan dimakan antar makhluk hidup ya. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang rantai makanan ya. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya ya, sehingga terjadi proses makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam satu ekosistem. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di depan ini? Ini apa ini? Rumput. Ini rumput. Rumput ini berperan sebagai produsen. Dia panah menuju ke kelinci. Berarti rumput dia apa? Dimakan sama kelinci. Rumput sebagai produsen dimakan sama kelinci. Berarti kelinci ini berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kelinci, ini ada panah lagi. Ini apa yang digambar apa ini? Ular. Berarti kelinci dimakan sama ular. Berarti ular ini berperan sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen puncak ya. Baik. Selanjutnya, nah ini rantai makanan. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari proses fotosintesis. Oleh karena itu dalam sebuah ekosistem tumbuhan berperan sebagai produsen ya. Kemudian kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi ya. Dalam rantai makanan ini kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Elang memakan kelinci. Ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Elang memakan kelinci, sehingga di rantai makanan ini ular berperan sebagai konsumen 2. Maaf ini salah ya, ini seharusnya ular berarti ya. Ular adalah memakan kelinci, sehingga di rantai makanan ular berperan sebagai konsumen kedua. Maaf kalau salah ketik ya, salah membuat presentasi. Jadi ini sebagai konsumen puncak. Ini termasuk hewan apa ini? Hewan pemakan daging. Itu hewan apa? Hewan pemakan daging. Nah, konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Jadi ini termasuk hewan karnivora karena pemakan apa ini? Hewan lain atau pemakan daging. Omnivora hewan pemakan daging dan tumbuhan. Ya. Ada yang bisa menyebutkan hewan omnivora contohnya apa? Apa? Kuda nil ya, kuda nil. Kuda nil makannya apa? Ada yang tahu, ada yang pernah lihat kuda nil di kebun binatang? Belum pernah ya? Sudah ada yang mengunjungi kebun binatang? Belum. Ya.
hewan omnivora itu adalah misalkan seperti tikus juga termasuk hewan omnivora. Dia memakan padi. Kadang-kadang kalau sudah tidak ada bahan makanan, dia bisa memakan anaknya sendiri. Ya. Kemudian ayam juga itu sebenarnya omnivora. Selain memakan tumbuhan, dia juga memakan suka apa itu kakinya di tanah. Kalau bahasa Sundanya suka ngoreh-ngoreh ya, itu mencari cacing. Cacing kan itu hewan juga ya, berarti termasuk hewan omnivora. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lain untuk menjadi makanan karena ini termasuk hewan predator, hewan paling puncak, ya paling ditakuti sama hewan-hewan yang lainnya. Lanjut, deskomposer, ya. Lalu siapa yang akan memakan ular? Nah, jadi ular itu tidak ada yang memakan, dia akan mati dengan sendirinya. Kemudian bangkainya itu akan membusuk dan terurai lagi ya, terurai menjadi tanah lagi. Nah, ini perannya adalah jamur. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lainnya. Sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Jadi tidak ada henti-hentinya. Ya, tadi Bapak ulas lagi dari awal. Tumbuhan itu termasuk apa? Produsen itu bisa menghasilkan makanan sendiri ya. Kemudian produsen dimakan sama hewan ya, atau hewan memakan tumbuhan. Disebutnya itu hewan karnivora dan omnivora. Bukan ya. Herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Kemudian itu bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian hewan pemakan konsumen tingkat 1 yaitu tadi Bapak menceritakan tentang apa? Kelinci ya, kelinci dimakan sama ular. Ular berarti bertindak berperan sebagai konsumen tingkat 2 atau hewan karnivora ya. Nah, lalu selanjutnya, membuat rantai makanan. Menurutmu apa peran hewan omnivora pada rantai makanan? Karena mereka bisa memakan tumbuhan dan hewan. Hewan omnivora bisa menjadi konsumen 1, 2 atau bahkan 3. Contohnya monyet, ya. Contohnya monyet yang bisa memakan serangga dan buah. Nah, ini rantai makanannya. Nah, di sini ada rantai makanan di ekosistem laut. Pada ekosistem laut yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. Di laut juga ada tumbuhan, ya. Namanya itu yaitu fitoplankton. Fitoplankton itu tidak terlihat oleh mata kita atau mata telanjang kita, harus menggunakan alat, ya. Fitoplankton dan jumlahnya sangat banyak di laut. Selain fitoplankton, rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem laut. Kalian pernah memakan rumput laut? Nah, banyak ya sekarang makanan-makanan atau olahan-olahan yang bahan dasarnya dari rumput laut. Itu salah satu tumbuhan yang hidup di laut sebagai produsen di dalam ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan air laut karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis. Jadi organisme ini ada di permukaan lautnya, mengambang ya, itu mengambang karena dia melakukan fotosintesis. Karena fotosintesis itu memerlukan sinar matahari sebagai sumber energinya. Nah, di rantai makanan di ekosistem laut ini fitoplankton, kemudian zooplankton. Apa sih zooplankton itu? Zooplankton itu adalah bukan makhluk ya, hewan kecil yang memakan fitoplankton. Nah, zooplankton kemudian dimakan sama ikan kecil. Ini contohnya ikan kecil seperti teri ya.
dimakan sama ikan teri. Kemudian ikan kecil ini dimakan sama ikan sedang. Contohnya ikan sedang apa? Kadaung, tongkol ya, seperti itu. Kalau orang laut pasti tahu nama-nama ikan karena sekolah kita adanya di daerah pegunungan, pasti yang apanya adalah tanaman-tanaman atau jenis-jenis pohon. Kemudian ikan sedang dimakan sama ikan besar, ikan hiu. Ini sebagai puncak atau predator dari semua hewan-hewan atau ikan-ikan yang lainnya. Ya, berarti ini sebagai apa? Berperan sebagai apa? Fitoplankton ini di laut. Produsen ya. Kemudian zooplankton sebagai konsumen tingkat 1. Ikan kecil, ikan 2. Ikan ini ikan sedang, dan ikan besar sebagai puncak. Ini nanti mati kemudian diuraikan lagi sama jamur atau deskomposasi. Ya. Nah, contoh rantai makanan pendek ini yang terjadi ya. Rantai makanan ini tidak selalu terdiri dari urutan atau proses yang panjang. Halnya seperti gajah. Gajah memakan rumput sudah begitu saja mati, ya diuraikan sama deskomposer atau pengurai. Bijak. Proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Jadi rantai makan itu adalah proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Produsen coba Yuda. Penghasil makanan bagi konsumen atau makhluk hidup lainnya. Jadi produsen itu penghasil makanan bagi konsumen atau makhluk hidup lainnya. Apa produsen itu? Yang berperan sebagai produsen itu apa? Coba apa? Jadi kalau yang menyimak pasti apa? Produsen itu apa? Contohnya apa produsen? Tumbuhan. Nah, kemudian konsumen yaitu makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Nah, contohnya ular, elang ya. Kemudian deskomposer yaitu makhluk hidup pengurai sisa-sisa bangkai hewan dan tumbuhan. Tadi dia jamur sama cacing itu termasuk ke dalam dekompos. Kemudian humus adalah sisa-sisa dari bangkai hewan dan tumbuhan yang sudah terurai. Dan selanjutnya fitoplankton itu coba Chelsea dibaca. Tumbuhan berukuran sangat kecil yang hidup dalam air. Nah, zooplankton dibaca itu Julia. Hewan berukuran kecil yang ada di laut. Nah, ya. Kemudian lamun dibaca. Tumbuhan yang hidup di laut dan Tumbuhan yang hidup di laut dan organisme segala jenis makhluk hidup dan jaring makanan itu adalah kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan yang ada di satu ekosistem yang sama. Ya, terbentuk jaring makanannya. Di sawah teh ada padi, ada apa lagi? Tikus, ada ular, ada elang. Nah, itu terbentuk saling makan dan dimakan. Itulah yang disebut dengan rantai makanan. sudah paham ya? Untuk supaya lebih ditingkatkan lagi pemahamannya dan supaya kita bersemangat, tepuk semangat dulu, biar semangat ya. Boleh tepuk semangat dulu? Boleh. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Nah, sekarang kita nyanyi lagi. Bentar ya, cari dulu. Ya.
menjelaskan. Kemudian barusan menyanyi tentang rantai makanan. Sudah paham? Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang rantai makanan. Sekarang boleh dibuat 4 kelompok. Nanti sebentar. Setiap kelompok diberi nama sesuai dengan tema hari ini, yaitu tentang rantai makanan. Ada nama-nama hewan tadi ya, ada elang, ada tikus, ada ular. Ya, boleh juga dengan tumbuhan. Paham? Sekarang boleh silakan dibuat per kelompok dulu. Silakan. Nah, berarti ini sudah awal dulu sudah di sini ada diorama ya. Kalian mencoba membuat diorama ekosistem ya, berbagai ekosistem. Nanti disusun. Dan ada LKPD juga ya. Silakan. Bagi-bagi tugas ya, kerjasama. Bawa alat tulis? Bawa alat tulis tidak? Baik, Bapak akan menjelaskan diskusi kita hari ini. Coba punya dulu satu. Petunjuk. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan dan jawaban, dan jawablah dan lengkap dengan lengkap, maaf ya. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan dan jawab dengan lengkap. Gunakan pengetahuan yang telah kamu pelajari tentang ekosistem, produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Bagian 1, pemahaman konsep. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Nanti kalian jawab ya. Tuliskan, definisikan, dan berikan contoh ekosistem yang kamu ketahui. Siapakah produsen dalam ekosistem? Kemudian yang ketiga, jelaskan perbedaan antara konsumen primer, sekunder, dan tersier. Di sini ada ya. Tipe konsumen primer, contohnya apa? Ya, dituliskan ini contohnya apa ya? Hijau, nah itu ya. Kemudian perannya apa ya? So, lapisnya mana ya? Ada yang bawa 2? Ada yang bawa lagi? Bawa lapis? Ya. Bapak kasih waktu 5 menit, 20 menit, 20 menit ya. Bapak kasih waktu 20 menit. Silakan kerjasama. Mau nulis? Ini kamu apa namanya?
Melani. Yang kedua siapa? Kedua ini Namibia ya. Oh Sapana aja, Sapana lah. Ya anggota di sini aja. Ini namanya siapa? Namanya siapa ini? Selfie di bawahnya. Udah itu salah kamu. Isinya ya. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Tadi kan sudah menyimak. Apa itu ekosistem? Tempat di mana terjadinya proses makan dan dimakan. Coba itu saja. Ya. Ini sudah. Jelaskan bagaimana produsen, konsumen, primer, sekunder, tersier berhubungan dengan menggunakan kalimat yang jelas dan berikan contohnya. Ya, produsen, contohnya yaitu tanaman padi. Ya. Tanaman padi adalah ini aja. Padi berperan sebagai produsen, dia dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian konsumen primer, yaitu konsumen tingkat 1. Apa ngomong padi? So, dituliskan di belakang ya. Atau mau ini sesuai dengan ini boleh ekosistem laut, kayak ekosistem sungai. Ini kan apa? Gagal misalkan ikan, ya. So, ya sesuai sama ini dioramanya aja. Ya, kita sama. Ekosistem padi bukan sebagai ekosistem atau tumbuhan, atau tumbuhan, atau tumbuhan tulis lagi, atau tumbuhan. Nah ini konsumen primer contohnya konsumen tingkat 1 ini pemakan tumbuhan. Ini apa ini? Contohnya kambing berperan sebagai konsumen tingkat 1 di sini tulis. Sekunder ini singa berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian tersier, tidak ada ya, harus 3. Gimana ya? Setelah singa tidak ada lagi ya. Bagaimana? Udah ini aja lah 2W, so primer sama tersier aja. Contohnya ini ditulis ya. Sudah. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Makan dan dimakan atau proses terjadinya tempat terjadinya makan dan dimakan atau makhluk hidup. Tempat yang ini mengerjakan yang ini. Siapakah produsen dalam ekosistem? Siapa? Tumbuhan atau rumput-rumput lainnya seperti padi. Jelaskan ini konsumen. Contohnya konsumen primer itu apa? Konsumen primer itu apa? Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 ya. So, mau carinya di ekosistem mana yang komplit? Di sawah misalkan konsumen primer, konsumen tingkat 1 yaitu tikus. Contohnya tikus. Ya, tikus. Langsung aja tikus, tulis tikus. Peran dalam ekosistem. Sudah? Nah, kambing dimakan sama konsumen 1. Kemudian sekunder, ada tidak? Yang maksudnya tersier lah, singa di sini.
Nah ini ya, ini bagus, ini ada lengkap, ini konsumen tingkat 1, 2, 3. Bisa biar nanti dipasang itu nanti kalian presentasikan apa dipasang atau menjelaskannya. Nah kalian bisa melihat isinya sini ya, kalau yang ini. Kalau tugas yang ini nanti bisa dilihat ini. Konsumen primer yaitu konsumen tingkat 1 ini apa? Tikus. Di sini ini tikus. Ini perannya konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen sekunder ini apa ini? Jual. Ini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian tersier hewan. Contoh sini hewan dari konsumen tingkat 3 ya. Ini dulu. Karena ini yang kita perlu paham. Gambar posisi sederhana buat gambar baru besok nah pasti gambar besok ya. Ini gambar tumbuhan gandang kemudian ikan. Apakah ada yang sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Jelaskan bagaimana produsen, konsumen, primer, tersier saling berhubungan. Produsen adalah penghasil makanan untuk konsumen 1 atau konsumen primer itu ekspor. Di bawahnya dulu. Produsen adalah nanti ini yang pertama saja ya. Produsen adalah sebagai sumber makanan untuk konsumen primer. Konsumen primer terus di sini konsumen primer sumber makanan bagi konsumen sekunder sebagai sumber sumber makanan konsumen tersier. Sudah? Jangan main-main buat kerjasama, bantu. Ini sudah, ini sudah. Produsen adalah sebagai sumber makanan untuk konsumen selanjutnya sumber makanan bagi tersier.
Duduknya yang benar, duduknya yang benar. Siapa ya? Waktunya tinggal 5 menit lagi, ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Jangan terlalu. Yang udah itu gambar, yang penting terlihat loh itu burung gitu aja. Itu burung. Kakinya aja seperti ini. Ini ekosistem. Nanti kita jelasin ya. Nah sudah ya. Waktunya habis. Masih ada? Oh ya. Itu bagus kok. Ayo, sekarang gambar tikus. Yang agak jelas ya gambarnya supaya bisa terlihat. Ini meja. Siapa produsen dalam ekosistem padi bukan sebagai produsen, sebagai ya. Ya, waktunya sekarang, waktunya habis ya. Sekarang satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai sama kelompok ini, kelompok apa ini? Nanti di depan di perkenalan dulu ya. So silakan ke depan semuanya, bawa ini yang dioramanya. Di sini aja ya. Nah, di sini aja. Ya, sepertinya.
hasil diskusi kami. Contohnya bulan dalam ekosistem. Sekarang ini aja jelaskan. Jelaskan kalau diorama sama jari nanti yang ini yang kita jari depan. Ini sok dibantu sama itu sok. Ini sebutkan, ini masuk sok. Jadi tunjukkan aja tapi itu. Ke teman-teman tunjukkan ini adalah rumput sebagai produsen. Sok coba produsen ya dibantu. Nah kemudian ditunjuk aja ditunjuk aja ikan sebagai konsumen tingkat 1 karena dia memakan tumbuhan. Ikan dimakan lagi sama burung apa ini? Burung bangau ini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian bangau dimakan sama buaya. Berarti buaya berperan sebagai konsumen tingkat 3. Buaya mati kemudian diuraikan sama jamur atau dekomposer ya. Itulah tadi hasil diskusi kami. Dan dari teman-teman ada yang menambahkan? Coba ada yang menambahkan dari hasil diskusi kelompok apa ini? Kelompok tikus? Atau ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau menambahkan? Cukup jelas? Jelas? Nah, ya kasih tepuk wow dulu untuk kelompok ini. Ya, tepuk wow. Ada W, ada O, ada W, wow. Ya, nanti yang nanti kasih tepuk wow. Silakan duduk kembali ke habitatnya. Sekarang untuk kelompok yang mana dulu yang sudah siap? Boleh ajukan tangan. Kelompok itu, kelompok apa ini? Kelompok padi ya, silakan. Ke depan semuanya. Putar. Baca aja ya. Muriati baca. Assalamualaikum. Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok padi. Saya Julianti sebagai ketua kelompok dan teman saya anggota Elani, kemudian Sapara dan Satya. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud baca dulu? Produsen itu apa? Ekosistem itu adalah tempat di mana saling makan dan dimakan. Kemudian siapa? Baca lagi. Siapa produsen? Jelaskan perbedaan antara konsumen. Yang lainnya jangan ribut ya. Tolong didengarkan. Konsumen primer contohnya tikus berperan sebagai tingkat 1. Kemudian konsumen sekunder, dibaca dulu konsumen contohnya ular. Peran dalam ekosistem konsumen tingkat 2. Kemudian tersier yaitu elang berperan sebagai tingkat 3. Nah kemudian sekarang ini jelaskan dioramanya ini membawa ekosistem apa ini? Ekosistem
sawah. Yang bertindak sebagai produsen apa? Julia ditunjukkan. Tunjukkan ini padi berperan sebagai produsen. Kemudian padi dimakan sama tikus. Tikus ini halo. Tikus sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian tikus dimakan sama ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ular mati dimakan sama elang berperan sebagai konsumen 3. Kemudian ini apa ini? Jamur ya. Elangnya mati diuraikan sama jamur atau dekompos. Apakah ada yang mau menambahkan? Cukup? Jelas? Jelas. Kasih tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan. Ada W, ada O, ada W, wow. Itu wow ya. Silakan duduk lagi. Sekarang kelompok penduduk. Silakan depan. Perkenalan dulu ya, jangan itu berbeda saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Apa? Yang keras kami dari kelompok Elang ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama apa? Baca. apa yang berlangsung dari ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan proses makan dan dimakan. Dampak produsen dalam ekosistem. Padi berperan sebagai produsen atau produsen. Jelaskan perbedaan antara konsumen primer dan tersier. Konsumen primer kambing. Contohnya? Konsumen tingkat 1. Bukan. Konsumen primer contohnya kambing. Itu bacanya ulang lagi ya. Konsumen primer contohnya kambing. Berperan sebagai tingkat 1. Kemudian terus baca lagi ini konsumen tersier contohnya berperan sebagai dalam ekosistem tingkat 2 ya. Nah sekarang ini jelaskan ya. Ini bawa apa ini? Ini bawa apa ini? Namanya ini apa? Biorama ekosistem. Nah, ekosistem apa aja ini? Ekosistem hutan. Di ekosistem hutan itu ada apa saja? Ini apa aja? Tumbuhan ini berperan sebagai produsen. Sok aja ceritakan. Tumbuhan sebagai kemudian tumbuhan dimakan sama kambing berperan sebagai kambing dimakan sama singa ini berperan sebagai tingkat 2. Kemudian singa mati dan diuraikan sama jamur atau dekompos ya. Nah itulah tadi pemaparan dari kelompok apa? Elang ya. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada ya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Sok. Ada W, Ada O, ada W, wow. silakan dulu. Sok, kelompok yang akhir, kelompok terakhir. Silakan, berbaris. Rizwan, apa ini? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok apa? King Cobra akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, sok dibaca. Apa yang dimaksudkan dari terjadinya proses makan dan dimakan. Siapa Yang keras. Jelaskan perbedaan antara konsumen
tersier. Konsumen primer contohnya tikus. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tersier apa? Ular, konsumen tingkat 2. Kemudian yang tadi sekunder ular, kemudian tersier elang, konsumen tingkat 3 ya. Kemudian siapa ini? Yuda jelaskan. Ini bawa apa Yuda? Bawa apa ini namanya? Diorama ekosistem apa? Ekosistem sungai. Di ekosistem sungai itu ada apa saja? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ganggang. Ganggang ini berperan sebagai dibaca apa ini? Produsen. Kemudian ganggang dimakan sama ikan. Ini kan tanda panahnya dilihat. Ikan berperan sebagai konsumen tingkat. Ayo aku jelaskan. Kemudian lihat ke depan ke teman-teman kalian. Yang ini ditunjuk pakai tangan dia. Ini ya itu disebut apa itu? Bangau. Itu termasuk konsumen tingkat 2 karena memakan ikan. Kemudian bangau mati dimakan sama buaya. Berarti buaya termasuk konsumen tingkat 3. Kemudian ini apa? Jamur atau pengurai ya, ini mati diuraikan ya menjadi tanah lagi ya. Ya. Apa ada yang mau menambahkan? Tidak ya. Nah, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok terakhir ini. Dan kasih tepuk wow. Kasih tepuk wow. Hasil presentasi dari antar kelompok ya. Nah sekarang evaluasinya, sekarang kalian bisa mengerjakan soal ya. Apakah ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Nah, yang ini ya, tadi di sini ini mana yang tadi ini tidak lengkap, ya seperti ekosistem hutan ya ditanggapi. Ekosistem hutan tidak ada apa? Adanya ini kan apa? Sekunder, kemudian apa ini? Apa? Primer, kemudian sekundernya tidak ada ya. Kelompok ini tidak ada sekundernya, langsung ke tersier untuk kelompok ini ya. Jadi tidak semua ekosistem itu memiliki memiliki siklus yang lengkapnya. Rantai makanannya tidak selalu lengkap. Ada rantai makanan yang singkat, seperti halnya tadi yang sudah dijelaskan di depan, yaitu seperti gajah. Gajah kan dari produsen langsung ke konsumen satu, berarti konsumen primer ya, gitu ya. Mungkin itu saja. Sekarang kita akan melaksanakan atau evaluasi ya. Silakan diisi. Silakan dikerjakan satu orang satu ya. Sok, ayo kerjakan. Kenapa?
Ya, untuk waktu evaluasi Bapak kasih waktu 5 menit ya. So, silakan silakan dimulai dari sekarang. Ya. Dibaca dan diteliti ya. Dibaca dan diteliti dengan bersama. So. Sudah udah? Sudah Ustaz? Sudah kebagian ya? Nah. Bagian, oh bilang dong, bagian. Nih, Dijak, udah Dijak. Kerjakan sendiri-sendiri ya, karena ini bukan tugas kelompok ya. Kalau tadi LKPD itu tugas kelompok, kalau sekarang dia tugas individu, jadi sendiri-sendiri, tidak boleh kerja sama ya. So. Ya, waktunya masih ada 3 menit lagi. Ya, silakan. Kalau menyimak pasti bisa menjawab ya. Jangan lupa diberi nama ya. Jangan lupa diberi nama. Fitria udah? Masih. Ini pasti apa ini? Apa sistem sawah? 3 coba.
imsak. Ya, kesimpulan dari pertemuan hari ini yaitu tentang apa? Materi ajaran hari ini apa? Rantai makanan ya. Kesimpulannya yaitu jaring-jaring makanan membantu kita memahami hubungan antar makhluk hidup dan pentingnya setiap organisme dalam ekosistem. Pentingnya jaring-jaring makanan yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian jika satu organisme hilang akan mempengaruhi yang lainnya. Misalnya kelangkaan satu jenis hewan dapat membuat predatornya kekurangan makanan. Contoh predator itu contohnya apa? Ular. Kalau misalkan petani gagal panen, padi tidak dapat makan, tikus tidak dapat makan, berarti otomatis ular juga tidak ada makanan karena tikusnya mati. Ya itu ya. Jadi peran kesimpulan dari jaring-jaring makanan itu adalah membantu kita memahami hubungan antar makhluk hidup dan pentingnya setiap organisme dalam ekosistem. Ya. Apakah sudah memahami tentang pelajaran tadi? Paham? Ya, alhamdulillah ya kalau paham. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini, cukup menyenangkan? Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi dari awal sampai akhir mendapatkan ilmu ya untuk kalian ya, ilmu yang bermanfaat ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Cukup menyenangkan ya. Ya, Bapak harap semuanya memahami ya pembelajaran hari ini ya. Kita tutup saja ya untuk pembelajaran hari ini dengan pembacaan. Kelas silakan dipimpin sama ketua kelas. Duduk yang bersih. Siap. Silakan sekarang boleh keluar.